Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kholilatus Zahro di PM Studio. Kali ini saya akan berbagi FR ujian SKB CPNS 2020 materi pedagogik tentang prinsip-prinsip penilaian. Berdasarkan pengalaman saya kemarin, materi pedagogik ini tentang prinsip-prinsip penilaian banyak yang keluar. Kurang lebih ada 5 soal. Kalau dihitung ada 25 poin. Jadi sayang ya kalau tidak dipahami betul-betul. Saya akan sedikit cerita tentang pengalaman saya untuk motivasi teman-teman agar teman-teman lebih semangat lagi belajarnya. Kemarin itu saya peringkat 2 dari 90 peserta. Alhamdulillah dari pesaing-pesaing saya tetap nomor 1 dari SKD nomor 1 dan SKB ini tetap nomor 1. Tentunya hal itu tidak ada yang instan ya teman-teman. Kita harus belajar sungguh-sungguh dan jangan lupa berdoa. Baik, kita lanjut ke materi pedagogik tentang prinsip-prinsip penilaian. Baik, kita sekarang belajar tentang prinsip penilaian. Yang pertama, sahih atau valid, mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi ketika guru melakukan penilaian tentang praktek membuat jus, tentunya guru akan melakukan observasi, bukan memberikan soal uraian. Yang kedua, objektif, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas menilai. Di sini guru harus membuat kriteria penilaian. Selanjutnya, adil, bisa diberikan keadilan bagi semua siswa, jadi tidak menguntungkan atau merugikan siswa yang lain. Misalnya perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Jadi guru nggak boleh memberikan nilai tinggi kepada anak orang kaya, memberikan nilai yang rendah kepada orang yang nggak punya, seperti itu. Selanjutnya yaitu terpadu. Berarti komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Jadi guru harus melakukan pembelajaran dahulu, selanjutnya guru memberikan penilaian. Terbuka, berarti dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Terbuka prinsip penilaiannya kepada siswa, kepada orang tua. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti mencakup semua aspek kompetensi untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Sistematis, berencana, bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Beracuan kriteria, berarti didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. Baik, contoh soal yang pertama yaitu seorang guru melakukan penilaian praktek berenang dengan tes uraian. Hal ini menunjukkan guru tidak melakukan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Valid atau sahih, D. Akuntabel, E. Terpadu. Kita cari kata kuncinya di sini. Penilaian praktek tetapi dengan tes uraian berarti tidak sesuai. Mana jawabannya? Jawabannya yaitu C. Valid atau sahih, karena guru tidak melakukan penilaian berdasarkan kemampuan. Lanjut, nomor 2. Orang tua siswa memprotes nilai anaknya yang dianggapnya tidak sesuai. Kemudian guru dapat mempertanggungjawabkan nilai yang telah diberikan dengan menunjukkan teknik penilaian, prosedur penilaian maupun hasilnya. Berarti guru sudah melakukan prinsip penilaian A. Objektif, B. Akuntabel, C. Adil, D. Sistematis, E. Valid atau sahih. Di sini kita lihat kata kuncinya apa? Dapat dipertanggungjawabkan. Berarti jawabannya apa? B. Akuntabel. Lanjut, soal yang ketiga. Selain mengajar, Bu Mei juga memiliki usaha berjualan baju. Bu Mei memberikan nilai yang bagus kepada Rio.
karena ibunya Rio sering membeli baju di tokonya. Hal ini bertentangan dengan prinsip penilaian A. Objektif, B. Adil, C. Akuntabel, D. Valid, E. Sistematis. Di sini kita lihat dari soal ini berarti ada subjektivitas penilai ya. Berarti jawabannya apa? A. Objektif. Nomor 4. Pak Sastro memberi nilai 90 kepada Aldo karena anak orang kaya yang sangat berpengaruh. Sedangkan Niza mendapatkan nilai 70 karena hanya seorang anak kuli bangunan. Tindakan yang dilakukan Pak Sastro tidak sesuai dengan prinsip penilaian. A. Terpadu, B. Sahih, C. Valid, D. Adil, E. Beracuan kriteria. Kita bahas ya. Pak Sastro di sini memberi nilai kepada siswanya karena latar belakang sosial ekonomi orang tua siswa. Di sini Aldo mendapat nilai 90 karena anak orang kaya. Sedangkan Nizam mendapat nilai 70 karena anak seorang kuli bangunan. Di sini Pak Sastro menguntungkan Aldo dan merugikan Nizam. Berarti Pak Sastro tidak melaksanakan prinsip penilaian adil. Nomor 5. Pada masa pandemi ini, pembelajaran dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Pak Kunto merasa kesulitan ketika melakukan pembelajaran, sehingga beliau hanya memberi tugas dan ulangan harian saja. Hal ini menunjukkan Pak Kunto tidak melakukan prinsip penilaian, A. Sistematis, B. Terpadu, C. Menyeluruh, D. Berkesinambungan, E. Sahih. Di sini, Pak Kunto melakukan penilaian tanpa melakukan pembelajaran. Padahal pada prinsipnya, penilaian itu terpadu dengan kegiatan pembelajaran. Jadi jawabannya B. Terpadu. Itu tadi teman-teman materi, latihan soal, serta pembahasan tentang prinsip-prinsip penilaian. Semoga apa yang telah kita simak bersama tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman ketika mengikuti ujian SKB CPNS ataupun ujian kompetensi guru maupun ujian untuk mengikuti pendidikan profesi guru. Demikian dari saya, apabila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ketemu lagi bersama saya pada materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.